Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 2020-0202-0029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait literatur review untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen proyek SI atau tugas kali ini yakni membuat state of the art atau SOTA dengan penelitian perancangan enterprise arsitektur layanan teknologi informasi Smart City Kabupaten Pamekasan dengan TOGAF 9.2. Tujuan pembuatan state of the art ini adalah untuk mengetahui posisi penelitian, keterbaruan penelitian, dan keunikan dari penelitian yang saya buat dengan penelitian orang-orang lain dengan topik yang sama atau dengan metode yang sama. Langsung saja, di sini saya sudah merangkum 10 jurnal yang akan saya jelaskan pada saat ini. Jurnal yang pertama adalah ditulis oleh Marco Ognivan Tambade, Kristanto Dewi Hartomo, dan Sito Nada, dengan tahun pembuatannya 2022 dengan judul Sistem Informasi dalam Pendukung Kematangan Planning Smart City E-Government untuk Peningkatan Kapabilitas Pelayanan Pemerintah Lombok Timur terhadap Masyarakat. Objeknya pemerintah Lombok Timur. Masalahnya, penerapan Smart E-Government sistem informasi tidak semudah ketika pengimplementasinya, akan bertabrakan dengan beberapa faktor sosial, bahkan dengan ketersediaan infrastruktur yang dimiliki daerah. Metode yang digunakan adalah metode TOGAF. Hasil penelitiannya adalah menyusun penerapan dimensi dengan menentukan titik area dalam pemerintahan yang ingin mengimplementasikan serta didukung dengan planning ke depannya. Kontribusinya adalah membangun infrastruktur serta mendukung seperti sumber daya manusia, kualitas pemanfaatan teknologi, pelayanan informasi kepada masyarakat. Jurnal yang kedua dibuat oleh dibuat oleh Samsul dan Siska 2019 dengan judul Kesiapan Pemerintah Kota Langsa dalam mendukung rencana pengembangan Smart City Landing of the Langsa, the Government, the Support Development Plan. Di topiknya adalah Pemerintah Kota Langsa Provinsi Aceh. Masalahnya adalah penerapan sistem Smart Government masih terdapat kekurangan terutama pada bidang SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana. Metodenya yang digunakan adalah TOGAF dan perpaduan dengan COVID-5. Hasil dari kajian ini adalah rekomendasi kesiapan pemerintah kota Langsa dalam penerapan Smart Government. Sedangkan kontribusinya adalah rekomendasi kesiapan SDM, infrastruktur, serta kesiapan pemerintah kota Langsa dalam penerapan Smart Government. Literatur review yang ketiga adalah perancangan arsitektur sistem teknologi informasi menggunakan TOGAF, studi kasus Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Dibuat tahun 2019, dibuat oleh Soleh Ardiansa, Andani, Lovita, dan Tegar. Ini objeknya adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, yang masalahnya adalah penyelarasan antara strategi bisnis yang dimiliki dengan strategi sistem informasi yang digunakan itu masih kurang, sehingga metode yang digunakan adalah metode TOGAF, di mana hasilnya adalah menghasilkan pemetaan kebutuhan bisnis, kebutuhan aplikasi untuk mendukung visi misi yang ingin dicapai, serta kontribusinya adalah rancangan arsitektur meliputi pemodelan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan
teknologi pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Jurnal yang keempat adalah perancangan arsitektur sistem dan teknologi informasi pada Dinas Perdagangan Kota XYZ menggunakan TOGAF. Dibuat tahun 2020 oleh Henry Maulana Jaya Saputra dan Muhammad Ridho Ansori. Studi kasusnya adalah Kota XYZ. Masalahnya kurangnya penerapan sistem dan teknologi informasi. Metode yang digunakan adalah TOGAF. Hasilnya adalah berupa 751 perancangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Kontribusinya adalah pemanfaatan aplikasi dan teknologi dalam operasional bisnis organisasi. Yang kelima, jurnal yang kelima adalah perancangan arsitektur enterprise sistem informasi Dinas Sastra Kabupaten Purwakarta menggunakan TOGAF. Dibuat 2018, dibuat oleh Dede Irmayanti Budi dan Permana. Objeknya adalah Dinas Trans Kabupaten Purwakarta. Masalahnya adalah perlunya dibangun sistem informasi dan teknologi informasi yang saling berintegrasi dan selaras dengan kebutuhan aktivitas bisnis dan organisasi. Metode yang digunakan adalah TOGAF ADM. Hasilnya adalah memberikan berupa blueprint, arsitektur bisnis, arsitektur data, dan arsitektur aplikasi untuk menunjang kontribusinya adalah untuk menunjang proses bisnis yang ada di Dinas Kabupaten Purwakarta. Jurnal yang keenam adalah perancangan arsitektur enterprise sistem informasi dengan menggunakan TOGAF ADM, studi kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, dibuat tahun 2016. Dibuat oleh Leni Fitriani. Objeknya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, dengan masalahnya adalah perkembangan teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dishub Kota Garut. Dengan metode TOGAF ADM, hasilnya adalah berupa perancangan arsitektur bisnis dan kontribusinya adalah memaksimalkan kinerja pemerintahan baik sisi operasional dan pengawasan. Jurnal yang ketujuh adalah perancangan arsitektur sistem informasi administrasi kantor urusan agama atau KUA menggunakan TOGAF. Studi kasusnya adalah KUA Kecamatan Indramayu, dibuat 2021 oleh Herianto dan Abdul Qahar. Objeknya adalah KUA Kecamatan Indramayu. Masalahnya adalah kantor urusan KUA membutuhkan arsitektur informasi administrasi yang dapat menyediakan data informasi yang berkualitas untuk mendukung kebutuhan strategi bisnis. Metode yang digunakan adalah TOGAF. Hasilnya penelitian ini adalah menunjang proses administrasi kantor urusan agama Kecamatan Indramayu. Dengan kontribusi yang diberikan adalah menunjang pelayanan dan penyediaan informasi secara maksimal dengan membuat perancangan arsitektur bisnis. Yang kedelapan adalah perancangan arsitektur enterprise sistem informasi Bapeda menggunakan TOGAF, dibuat 2023 oleh Silviana Yunita, Nur Hikmah, Fitriani, Febri, dan Widianto. Studi kasusnya adalah Bapeda Kota Waringin Timur. Masalahnya adalah penerapan teknologi di Bapeda Kota Waringin Timur masih kurang maksimal. Metode yang digunakan adalah TOGAF, serta hasilnya adalah perancangan arsitektur perusahaan meliputi perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Dengan kontribusi yang diberikan adalah rekomendasi arsitektur dalam penerapan sistem informasi di Bapeda Kota Waringin Timur. Jurnal yang ke-9 adalah perancangan arsitektur sistem informasi pada kantor kesehatan Pelabuhan Jambi menggunakan TOGAF ADM tahun 2017, dibuat oleh Elis Adeni Setiawan dan Asegaf. Objeknya kantor kesehatan Pelabuhan Jambi. Masalahnya adalah kantor kesehatan pelabuhan menggunakan teknologi informasi, yakni masih sebagai alat bantu pekerjaan dan menggunakan beberapa sistem yang tidak terintegrasi antar unit, sehingga metode yang digunakan adalah TOGAF. Hasilnya adalah perancangan arsitektur dalam upaya penerapan teknologi di kantor kepala kesehatan Pelabuhan Jambi. Dengan kontribusinya adalah enterprise dijadikan sebagai panduan langkah awal untuk melakukan perencanaan dan pembuatan cetak biru pengembangan sistem informasi pada Pelabuhan Kesehatan Jambi. Terakhir review yang ke-10 adalah usulan perencanaan Smart City Smart Government pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko yang dibuat oleh Anissa pada tahun 2017. Objeknya adalah Kabupaten Mukomuko.
yakni masalahnya adalah penerapan sistem smart government khususnya Kabupaten Mokomoko masih terdapat kekurangan dalam bidang sumber daya manusia atau SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Untuk metodenya adalah TOGAF dan kombinasi dengan COVID. Hasilnya adalah rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Mokomoko dalam penerapan smart government, dan kontribusinya adalah penerapan smart city Kabupaten Mokomoko berdasarkan hasil perencanaan enterprise arsitektur yang sudah dibuat. Dan yang ke-11 ini penelitian yang sedang saya kerjakan dengan judul penerapan enterprise arsitektur layanan teknologi informasi smart city Kabupaten Pamekasan dengan TOGAF ADM 9.2 yang dibuat pada tahun ini 2023 dengan penulis saya sendiri Salman Al-Farisi dengan objek Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Masalahnya penerapan layanan teknologi informasi masih belum maksimal sehingga perlu adanya perencanaan enterprise arsitektur. Metode yang digunakan adalah TOGAF ADM. Hasil yang diharapkan adalah hasil penelitian tersebut rekomendasi kepada pemerintah dalam penerapan layanan teknologi informasi Smart City Kabupaten Pamekasan. Dengan kontribusi yang diharapkan adanya rekomendasi enterprise arsitektur layanan teknologi informasi diharapkan mempercepat transformasi menuju Smart City Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Pamekasan 7 November 2023. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.